Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Sarva Mariza dengan NIM G00250074 dari kelompok B8. Di sini saya ingin memaparkan mengenai eh, laporan praktikum anatomi 1.2 muskuloskeletal. Baik, di laporan praktikum pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi vertebrae yang meliputi ossa, ligamenta, dan artikulasio. Jadi pertama saya akan menjelaskan mengenai part of os vertebrae. Jadi sebenarnya vertebrae ini dibagi menjadi beberapa regio, yaitu regio vertebrae cervicalis yang mana terdiri dari 7 os, lalu ada vertebrae thoracicae yang terdiri dari 12 os, lalu ada vertebrae lumbales yang terdiri dari 5 os, lalu ada os sacrum yang terdiri dari 5 os yang menjadi satu satu kesatuan, dan ada os coccygeales yang terdiri dari 4 vertebrae yang digabung menjadi satu os coccygeus. Nah, apa namanya? Di sekeliling os ini jadi antar os vertebrae dia itu diisi oleh yang namanya discus intervertebralis, ini yang warna biru-biru ya teman-teman. Baik, lalu lanjut ke general part of os vertebrae. Jadi sebenarnya os vertebrae ini dia itu terdiri dari bagian korpus dan bagian arkus. Bagian korpusnya ini dia mengisi bagian anterior, bagian arkus dia mengisi bagian posterior. Di bagian korpus itu dia fungsinya buat menahan beban tubuh, dan lalu di arkus ini dia buat tempat berartikulasio. Nah, di arkus terdiri dari ada proses spinosus, ada lamina, ada proses transversus, habis itu ada pedikel. Jadi ketika ketika korpus dan arkus ini bernyatu di pedikelnya ini, dia itu akan membuat sebuah foramen yang disebut dengan foramen vertebrale. Nah, di sini kalau kita lihat di gambar ini, di bagian pedikel terdapat sebuah cekungan disebut dengan incisura superior, incisura vertebral superior. Lalu ada juga yang incisura vertebral eh, inferior. Yang mana ketika superior dan inferior incisura ini menyatu, incisura superior dan inferior ini menyatu, yang tulang atas atau tulang bawahnya, dia akan membuat sebuah lubang atau disebut foramen intervertebralis. Lalu di sini juga terdapat proses-proses seperti proses proses articularis superior dan proses articularis inferior. Baik, kita masuk ke regio yang vertebrae cervicalis. Jadi di cervicalis itu kira-kira terdapat 4 model lah. Jadi yang di bagian VC pertama itu ada yang apa yang ini nih, dia itu biasa disebut dengan atlas. Jadi dia itu merupakan vertebrae cervicalis yang di urutan pertama, di mana di situ ada beberapa bagian seperti ada arcus anterior atlantis, ada fascias articularis, dan lain-lain. Lalu di vertebrae cervicalis yang kedua itu terdapat tulang yang biasa disebutnya dengan aksis, yang biasa disebut dengan aksis. Jadi ya beberapa ada bagian-bagian yang khusus seperti basis articularis posterior, so dia foramennya gede, lalu dia juga udah ada foramen transversus, dan dia tuh baru mulai terbentuk proses spinosus. Kalau kita lihat di bagian yang VC pertama nggak ada, dan di VC kedua baru terbentuk proses spinosus. Nah, lalu di VC ketiga sampai ke 6 dia itu baru proses spinosus memanjang. Habis itu juga korpusnya itu mulai terbentuk walaupun masih kecil. Oh, maaf, saya kebalik. Yang ini maksudnya. Ini nih yang proses yang vertebrae yang VC3 sampai VC6. Di mana ini ada korpusnya itu masih kecil, habis itu proses spinosusnya itu ada dua gini. Habis itu ada foramen transversasium dan foramen vertebrale. Lalu di sini baru di waktu yang 7 dia itu baru korpusnya menggede, habis itu proses spinosusnya memanjang, habis itu dia tuh foramen transversusnya itu lebih kecil. Jadi itu biasanya tempat buat vena doang. Baik, lalu kita ke bagian thoracicae. Jadi di vertebrae thoracicae dia itu tempat menempelnya dengan
costei, tulang os costei. Jadi, vertebrae thoracicae ini kan terdiri dari 12 ya, dari 12 os. Dia itu ada tempat nempel dengan costae. Jadi tempat menempel dengan costae itu disebut dengan articulatio capitis costae. Terus yang ini yang fovea apa namanya? Ada fovea costalis superior, fovea costalis inferior, ada fovea costalis processus transversi. Jadi di sini nih bagian-bagian di mana os vertebrae akan berartikulasi dengan os costae. Nah, lalu ada vertebrae lumbales. Dia itu udah nggak nempel dengan costae. Dia di bagian-bagian yang abdomen. Jadi ini seperti yang di gambar tadi ya. Jadi apa namanya costae, korpusnya itu besar kayak ginjal. Foramennya itu bentuknya kayak segitiga. Terus itu udah nggak ada yang namanya prosesus, udah nggak ada yang namanya, oh sama, yang nggak ada namanya foramen transversior di thoracicae juga nggak ada. Di sini udah nggak ada foramen transversius, tapi nanti bakal ada incisura vertebralis superior yang apa yang membuat foramen intervertebrale. Baik, itu. Nah, lalu di bagian vertebrae sacrales yang jadi satu disebut dengan os sacrum. Nah, nanti di bagian ujung atasnya ini dia itu bakal ada seperti ini kayak garis ini yang bulatan ini biasanya disebut dengan promontorium. Nah, lalu ini dia bakal pelvisnya itu kayak bakal ngarah, cekungan pelvisnya itu yang menggambarkan dia itu bagian di depannya. Nah, lalu ini kayak foramina sacralia anteriora, dia itu sebagai foramennya yang apa namanya kayak pengganti dari yang di atasnya itu foramen intervertebrale. Lalu di sini ada canalis sacralis, fasciculus articularis, dan lain-lain. Nah, lalu ke vertebrae coccygeae atau yang nanti jadi yang dia menyatu menjadi os coccygeus. Lalu ya bagian atasnya ada cornucoccygeum, lalu ada vertebra coccygia 1, vertebra coccygia 2, vertebra coccygia 3, 4, 5. Kira-kira gitu sih. Baik, nah lalu kita lanjut ke ligamennya. Nah, jadi di apa namanya? Di vertebrae ini terdapat beberapa ligamen. Jadi di sini seperti ini ada ligamen anterior longitudinal, ligamen anterior longitudinal, yaitu yang bagian di depan area korpus nih, di area korpus, ekor, ya bagian area korpus di depannya korpus. Lalu ada posterior longitudinal ligamen, yaitu di belakangnya, di foramen vertebrae. Terus ada juga ligamen nuchae. Jadi dia itu apa namanya dari oksipital sampai ke uh, SV7 vertebrae cervicalis 7. Lalu ada supraspinous ligament. Yang ini nih teman-teman kalau digedein. Lalu ada interspinous ligament yang dia itu adanya di antara processus spinosus. Lalu ada ligamentum flavum yang di apa namanya di arcus vertebrae. Nah, lalu kita ke artikulasinya nih. Jadi artikulasinya itu ada beberapa kayak ini nih, sendi zygapophysalis. Dia itu sebagai penghubung antara processus articularis posterior dan inferior. Jadi kayak dia yang nyambungin kayak atas bawah-bawahnya. Jadi selain yang diskus intervertebralis, ada juga yang bagian apa namanya articulatio zygapophysalis. Terus ada juga articulatio uncover labral, yaitu di bagian posterior corpus. Di sini ada beberapa juga di bagian apa namanya ini ya,
atlas, ini aksis, dan ini oksipital. Jadi ada artikulasio atlanto-oksipitalis yang menghubung antara atlas dengan oksipital, oksipital. Lalu ada artikulasio atlanto-aksialis lateralis yang menghubung antara os atlas dan os aksis. Nah, baik lanjut ke laprak kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai susunan dari plexus brachialis. Jadi sebenarnya dari apa namanya pusat syarafnya dari tulang belakang itu dia itu bakal keluar dari yang foramen intervertebralis itu dia bakal keluar dari area cervicalis 5 sampai thoracicae 1. Dia bakal keluar nanti dia itu dibagi menjadi 3 trunkus, trunkus superior, trunkus medial, dan trunkus inferior. Trunkus superior yang apa namanya? Yang anterior dia bakal ke lateral, superior yang posterior dia bakal ke chord yang posterior. Lalu medial yang yang anterior dia bakal ke lateral, medial yang posterior dia bakal ke posterior. Lalu ada inferior yang posterior dia bakal ke posterior, lalu inferior yang anterior dia bakal ke medial. Nanti bakal membentuk terminal brachiasnya yang ada yang buat musculocutaneus, ada musculus aksial, ada yang nerve-nya buat aksial, itu juga nerve-nya yang buat ke radial, ada yang buat ke median, terus ada juga yang ulnar. Itu sih. Baik, lalu ya overall kayak gini sih, kayak yang nanti nervus radialis dia bakal area sini, musculus cutaneus dia bakal mensarafi bagian sini, musculus cutaneus antebrachii-medialis, ulnaris, habis itu medianus. Nanti ada apa namanya axillaris juga di sini. Baik, lanjut ke laporan praktikum yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi regiofemoralis yang meliputi ossa, musculi, dan inervasinya. Lalu pertama ada os femur. Jadi di sini ya terdapat beberapa bagian seperti ya di ujung kaputnya itu terdapat fovea capitis femoris. Ini namanya caput femoris. Ini column femoris. Ini trochanter mayor di bawahnya yang ini lebih jelas trochanter minor. Habis itu juga ini bagian depannya itu bagian anterior dia itu lebih mulus ya di bagian ini kan bagian belakang. Di bagian belakang ada tuberositas glutea, habis itu nanti dia kayak ada linea gitu, ada garis gitu yang disebut dengan linea aspera. Lalu ketika membelah gitu jadi dua, ada linea supracondylaris medialis, supracondylaris lateralis, dan di sebagian segitiga itu disebut dengan fascias poplitea. Nah, lalu di sini ada bagian epicondylus lateralis dan epicondylus medialis. Di sini ada condylus medialis dan condylus lateralis. Yang mana nanti ya overall bakal yang berartikulasio gitu. Nah, di sini juga ada fascias patellaris yang bakal berartikulasi, yang bakal ke pos patelanya. Nah, lalu ke musculi regiofemoralisnya. Jadi, apa namanya? Ya, apa namanya? Ya ada beberapa muskulus seperti ini ada musculus iliacus, ada psoas mayor, ada tensor, fascia latae, ada Santorius, ada Pectineus, adductor longus, dan musculus glacialis. Lalu di sini juga ada quadriceps femoris yang ada musculus vastus lateralis, vastus medialis, ada rectus femoris. Nanti kalau dibuka di dalamnya itu ada musculus vastus intermedialis. Ini yang lebih jelasnya ini ada Pectineus, ada di sininya ada abductor brevis, ad- ada gracilis, ini namanya adductor longus, terus ada adductor magnus. Nanti sebenarnya di bagian sininya itu juga ada otot yang disebut dengan obturator externus. Lalu ini quadratus femoris, adductor magnus. Di sini ada bagian belakang ya. Jadi di ini tuh ada apa namanya? Ada bicep femoris. Ini bagian yang kaput longus. Ini kaput ininya,
kaput brachialis apa namanya? Yang short head of bicep femorisnya ini ada semi membranous. Kalau begitu. Baik, lalu di sini ada inervasinya itu seperti yang di iliakus, psoas mayor, dan nanti ada psoas minor juga di belakangnya. Eh, Dia itu diinervasi oleh nervus femoralis. Lalu yang ini psoas mayornya oleh nervus plexus lumbalis. Habis itu kita ke bagian ini yang ada ini apa namanya? Rectus femoris itu dia oleh ini yang quadriceps ini yang vastus lateralis, rectus femoris, rectus medialis, ada vastus intermedialis. Dia itu diinervasi oleh nervus femoralis. So ada yang sartorius, dia itu oleh nervus femoralis dan lalu ada musculus tensor fasciae latae dia itu diinervasi oleh nervus gluteus superior. Lalu ini yang apa namanya? Yang pectineus. Lalu yang ada apa namanya kayak adductor longus, adductor brevis. Dia itu diinervasi oleh nervus obturatorius. Justru adductor magnus dia itu diinervasi oleh obturatorius, nervus obturatorius dan nervus ischiadicus. Nah, lalu yang pectineus dia itu diinervasi oleh nervus femoralis. Lalu sedangkan musculus obturator externus dia diinervasi oleh nervus obturatorius. Nah, lalu di bagian ini yang kaput longumnya ini dia itu diinervasi oleh nervus ischiadicus yang kaput brevisnya juga yang ini nih dia itu diinervasi oleh nervus ischiadicus juga. Sebenarnya semuanya ini overall pakai di itu ini sama nervus ischiadicus sih. Ya baik sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.